Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, Bapak Subaryo SPD MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kerjasama dan Hubin, Ibu Dr. Hajah Dini Riani MM. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Eliza Puspa Indah MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Abdul Rahman SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru dan staf SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Yang terhormat Bapak Ibu, orang tua, wali murid atau yang mewakili. Dan yang kami banggakan, seluruh calon peserta didik SMK Pasundan 3 Kota Cimahi tahun pelajaran 2021-2022. Ya, segala puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Daring SMK Pasundan 3 Kota Cimahi tahun ajaran 2021-2022. Dan acara ini diselenggarakan secara daring yang dapat disaksikan melalui jejaring Google Meet dan channel YouTube SMK Pasundan 3 Kota Cimahi secara ofisial. Sholawat beriring salam, marilah kita senantiasa curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Karatagan Paguyuban Pasundan, dan Mars SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Yang keempat, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara kegiatan MPLS. Dan yang kelima, pemaparan materi MPLS. Dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, kita memasuki acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Rafli Ardiansyah, kelas 12 Multimedia, dan Shirley Nova Yulianti, kelas 12 Akuntansi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia.
yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rafli dan Shirley yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan barokahnya. Amin ya robbal Amin alamin. ya Rabbal alamin. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Karatagan Paguyuban Pasundan, dan Mars SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, hadirin yang berbahagia, sekarang kita memasuki acara yang kelima tentu ya. Di acara yang kelima ini ada beberapa segmen, nanti akan diisi oleh pemateri-pemateri yang akan disampaikan kepada para peserta didik calon SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Untuk pemateri yang pertama kali ini dari Bapak Kepala Sekolah SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, yaitu Bapak Subaryo SPD MPD. Baiklah, saya akan membacakan sedikit biodata dari beliau. Nama lengkap Subaryo SPD MPD, alamat Bumi Asri Blok I nomor 14, menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2009. Riwayat pendidikan S1 UPI Bandung tahun 2002, S2 Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi tahun 2016. Anak berjumlah 2 orang. Demikian riwayat singkat dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Subaryo SPD MPD. Kita sudah terhubung ya dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak. Iya. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, untuk yang pertama Pak, materinya ini bagaimana sih Pak sejarah tentang paguyuban Pasundan dan bagaimana ini sejarah sekolah kita SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, lalu bagaimana hubungannya sekolah kita dengan paguyuban Pasundan itu Pak? Masagi itu adalah paripurna. Nah, apa sumber inspirasinya? Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami milik Allah, kepadanyalah kami kembali. Nah, kesempurnaan adalah kepadanyalah kami kembali. Ya, kepada Allah kita akan kembali. Ya, itulah capaian tertinggi dari manusia. Ya, jadi kesempurnaannya adalah kepada. Jadi setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dikerjakan, kepadanyalah kami kembali kepada Allah. Yang kedua, inspirasinya adalah surat At-Tin ayat 4. Manusia diciptakan paling sempurna. Kemudian juga surat Shad. Satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan 2 tangan. Dan Al-Baqarah ayat 31 adalah yang diajari langsung oleh Allah semua nama-nama. Ya, itu Nabi Adam. Jadi kemudian juga yang namanya Masagi tadi paripurna, yaitu yang lebih dikenal dengan manusia insan kamil. Nah, gitu, insan kamil. Yang intinya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penilaian yang tertinggi kecuali penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada target tertinggi lah target kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebut dengan Masagi. Saya berharap unggulan Masagi menjadi karakteristik, karakter diri, ciri khas, identitas diri, identitas nilai dari semua warga SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Baik, anakku sekalian yang Bapak banggakan, ya. Kemudian itulah barangkali selintas nanti lewat tanya jawab saja barangkali Pak Usep, ya. Itu selintas penjelasan tentang sejarah paguyuban Pasundan, kemudian identitas dari sekolah,
sejarah SMK, begitu. Baik, saya serahkan kembali ke Pak Usep. Terima kasih Pak Usep, mangga. Ya, sama-sama Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah yang tentunya sangat luas sekali ya pemaparannya itu, mulai dari sejarah paguyuban Pasundan, kontribusinya terhadap bangsa dan negara kita, terhadap dunia pendidikan terutama ya, dan sekolah-sekolah di lingkungan Pasundan itu ternyata sangat banyak sekali, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tingginya itu tentu sangat banyak sekali. Dan juga tadi dijelaskan juga sama Bapak Kepala Sekolah itu visi dari sekolah kita, keistimewaan sekolah kita ternyata sangat luar biasa sekali. Baiklah, ini adik-adik calon peserta didik di rumah, barangkali ada yang akan ditanyakan nih kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan di ruang Google Meet-nya bisa diajukan pertanyaannya, nanti akan kita sampaikan langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. Maka silakan, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, boleh Google Meet-nya ya bisa diklik di situ, lambaikan tangan, nanti dibuka mikrofonnya, bisa langsung berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah secara virtual. Barangkali ada, dipersilakan. Enggak ada, Pak. Oh ya, ini Pak, ada yang bertanya nih. Recording in progress. Salah satunya Internet of Things, udah ada smart sensor, dan kita memiliki teknologi ini. Ada barangkali yang mau bertanya? Atau melalui chat barangkali? Ya, ini ada satu Pak pertanyaan dari calon peserta didik kita nih. Baik. Bagaimana katanya kalau kita berprestasi katanya di sekolah SMK Pasundan 3, apa yang akan didapat katanya Pak? Baik, ya. Nah, SMK Pasundan 3 Kota Cimahi itu sangat menghargai ya aktivitas dari para siswanya. Ya, akan dihargai, akan diperhatikan ya oleh manajemen sekolah. Ya, kalau kalian berprestasi, ya, yang pertama ini khusus untuk pembagian rapot ya, berdasarkan rapot dari misalnya semester ini kalian ranking pertama. Nah, itu akan mendapat diskon SPP 2 bulan. Ya. Nanti semester berikutnya dapat ranking pertama lagi, dapat diskon lagi 2 bulan. Ya. Itu bagi urutan pertama. Nah, bagaimana dengan yang kedua dan yang ketiga? Dapat diskonnya adalah 1 bulan. Jadi sangat membantu ya, mengurangi beban orang tua kalau kalian berprestasi. Ya. Selain itu juga prestasi-prestasi bidang yang lain yang juga diapresiasi sesuai dengan kejuaraannya. Banyak kakak-kakak kelas kalian yang sangat berprestasi di bidang-bidang lomba yang lain, baik multimedia, film, animasi, olahraga, paskibra, palang merah, dan yang lainnya, ya, silat, gitu ya, sangat berprestasi. Tentu kami mengapresiasi, ya. Dan yang tidak kalah itu unik, ya, bahwa di sekolah ini tidak selalu selalu menyediakan waktu-waktu untuk
menunjukkan bakat dari kalian semua. Ya, kalau pembelajarannya tidak daring, nah biasanya setiap hari Rabu, pada duhur, kalian semua akan berkumpul di lapangan, menyaksikan kreasi seni atau yang lainnya di lapangan. Nah, itu jadi tidak melulu belajar akademik, tapi juga yang lainnya. Perlu juga disampaikan di sekolah kita, ya, juga tambahan-tambahan pengetahuan yang lain, ya. Ya. Nanti juga akan diajarkan menjahit, ya. Loh, menjadi desainer baju, desain pakaian, desain fashion, sekarang itu mahal gajinya. Jadi jika kalian punya talenta di bidang desain fashion, ya, nah nanti bisa belajar, ya, dari mulai mendesain, menjahit sampai memasarkannya. Karena kalian akan diajarkan oleh profesional, ya, bukan abal-abal. Jadi begitu, ya. Nah, yang unik lagi ya dari sekolah ini, kalau kelas 12 nanti, biasanya kelas 12, ya, kalau ujian, ya, ujian khususnya ujiannya itu kan lama ya, sampai sore. Nah, biasanya diberikan makan siang. Tidak ada sekolah yang memberikan makan siang kecuali di sekolah ini, ya. Menunya ya pasti bagus, bukan menu abal-abal, ya. Wah, luar biasa sekali Pak ya, kalau kita berprestasi ini adik-adik ya di rumah, jangan khawatir ya kalau punya prestasi yang cemerlang, yang unggul gitu ya, nanti kita dari sekolah itu akan memberikan apresiasi buat kalian. Kan gitu ya Pak Kepala Sekolah ya? Iya, ya. Pokoknya setiap prestasi akan diapresiasi. Iya. Bidang apapun selama itu adalah kebaikan. Bidang apapun ya Pak ya? Ya, selama itu kebaikan. Betul. Mungkin ada lagi Pak yang akan disampaikan? Baik. Ya, saya hanya berpesan kepada anakku sekalian, ya, bahwa ketika sudah masuk ke pembelajaran, manfaatkan seoptimal mungkin, ya, seoptimal mungkin sarana prasarana yang ada di sekolah. Di sekolah itu ada radio, ada stasiun TV, ada studio TV. Nah, ini Pak Usep sedang di salah satu studio, ya, milik sekolah, ya, untuk siaran TV maupun Google, YouTuber gitu ya. Fasilitas sudah sangat lengkap, ya. Ada fasilitas untuk memanah dan sebagainya. Mohon dimanfaatkan secara baik. Buku-buku sangat lengkap, buku-buku mahal juga sangat lengkap, ya, di pustaka. Manfaatkan dengan baik supaya beban orang tua itu terkurangi, gitu ya. Ya, baik. Sekali lagi saya sampaikan kepada anakku sekalian, selamat dan mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik, ya, untuk memberikan kemajuan, ya, tangga kemajuan dari anakku sekalian menuju kehidupan yang lebih baik. Itu saja barangkali Pak Usep dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan yang lupa belum disampaikan oleh anakku sekalian, bisa dititipkan kepada Pak Usep. Insya Allah nanti akan saya jawab. Barangkali itu Pak Usep dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah telah memaparkan materi pertama tentang paguyuban Pasundan, SMK Pasundan Cimahi dan lainnya, dan pesan dari Bapak Kepala Sekolah untuk seluruh calon peserta didik baru ya kelas 10, baik itu jurusan multimedia, akuntansi dan OTKP, manfaatkan sebaik mungkin seluruh fasilitas yang ada di sekolah kita ini.
Itu saja barangkali materi pertama dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh calon peserta didik baru. Jadi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini, setelah break nanti, sebentar lagi akan ada materi kedua. Nah, jadi seluruh adik-adik di rumah jangan dulu keluar dari Google Meet-nya ya, jangan dulu keluar. Nanti sebentar lagi akan ada pemateri kedua. Tetap berada di Google Meet ya. Nah, setelah ini kita break dulu. Kita tunggu persiapan dari pemateri kedua. 3, 2, 1, lempar. Baik, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, seluruh calon peserta didik SMK Pasundan Kota Cimahi, kembali lagi bersama kami di acara MPLS Daring tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu nih spesial ya. Salah satu pemateri kedua nih ya, yang kedua sekarang kalian akan diberikan wawasan lebih tentang bagaimana kalian nanti belajar di sekolah ini. Nah, kita sapa dulu ya pembicara kita. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi Ibu? wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Luar Allahu biasa. akbar. Allahu akbar. Luar biasa sekali Ibu ini ya. Kalian tahu nggak siapa Ibu ini? Nah, kita baca dulu ya biodatanya. Nama lengkap beliau adalah Ibu Eliza Puspa Indah, MPD. Alamatnya di mana? Di Perum Graha Marga Asih. Betul, Bu? Betul. Betul ya. Jabatan sekarang beliau adalah Wakasek Bidang Kurikulum. Nah, menjabat sejak tahun 2018. Riwayat pendidikannya di Universitas Padang, Universitas Negeri Padang, Bu ya, sarjananya. S1-nya. S1-nya. S2-nya di UPI Bandung, betul, Bu? Ya. Betul ya. Sudah menikah, mempunyai anak 2. Moto hidupnya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, luar biasa sekali. Baiklah, anak-anakku sekalian, langsung saja kita serahkan seluruhnya kepada Ibu Eliza untuk memaparkan materi-materi yang akan disampaikan kepada kalian semua. Mangga Ibu, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Usep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya Pak Usep kameranya yang ini atau yang itu? Yang itu, Bu. Yang itu. Nah, Oke, nah, ya. yang itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Aulia, bagaimana kabarnya Aulia? Kemudian Nur Aziza, Aldi, waduh Aldi ganteng banget ya. Kemudian Kiki, Amelia, Arinka, Alvan, kenapa Alvan kameranya dimatikan? Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan tetap menjaga 5M ya, 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan satu lagi menghindari kerumunan ya. Walaupun kalian tidak ke sekolah tetapi jangan juga harus keluar rumah ya. Keluar rumah kalau misalnya sangat penting baru keluar ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitas ya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiinnya dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman ya. Pada hari ini Ibu akan memberikan bukan materi ya, pengenalan aja lah ya sedikit tentang kurikulum di SMK. Karena Pak Usep kalau SMK dengan SMA itu beda ya. Beda ya, Bu ya? Beda pelajarannya beda. dengan yang di SMA ya. Kalau di SMA itu kan orientasinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau SMK itu orientasinya untuk
bekerja. Nah, bukan berarti kalian tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalian nanti bisa setelah tamat dari SMK, kalian bisa bekerja, kemudian sambil bekerja bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu ya keunggulannya. Kalian juga nanti akan mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang kalian pilih ya. Baik, biasanya kalau di SMK itu kan kamu masuk ke SMK, jurusannya apa? Nah ya, nah sekarang kita pelan-pelan ya ganti ya, untuk jurusan itu sekarang dirubah namanya jadi kompetensi keahlian. Udah berubah ya Bu ya? Iya, udah lama sebenarnya. udah Cuman lama kan ya. kompetensi keahlian itu kan asa panjang tuh gitu Pak Usep ya. Kompetensi keahlian multimedia terlalu panjang. Jadi disingkat jurusan-jurusan. Jadi sebetulnya namanya itu adalah kompetensi keahlian ya. Share screen-nya Pak Hilman. Nah, ini nih yang di belakang layarnya ada Pak Hilman, ada Pak Aep ya. Nah, ini multimedia ya. Nah, ada bidang keahlian. Bidang keahlian multimedia itu adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian program keahliannya Teknik Komputer dan Informasi. Baru kompetensi keahliannya multimedia. Jangan sampai begini, kalian multimedia nih ditanya bidang keahliannya apa, bingung gitu ya. Nah, sekali lagi ya, untuk multimedia bidang keahliannya adalah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian program keahliannya teknik komputer dan informasi, dan kompetensi keahliannya multimedia ya. Catat ya itu ya, kaprok. Lanjut untuk akuntansi. Nah, jadi kalau misalnya ibarat rumah ya Pak Usep, Ya. bidang keahlian ini rumahnya ya, Oh. rumahnya. Program keahlian ini kamarnya. Nah, kompetensi keahlian ini lemarinya gitu ya. Jadi untuk yang akuntansi ini bisman ya. Bisnis dan manajemen. Kemudian untuk program keahliannya keuangan, dan kompetensi keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian untuk OTKP, nah, kalau OTKP itu sama dengan akuntansi, bidang keahliannya bisman, bisnis dan manajemen, program keahliannya manajemen perkantoran. Nah, kompetensi keahliannya otomatisasi ya, tata kelola perkantoran. Disingkat ada bedanya ya, Bu, OTKP. ya? Ada bedanya itu Oh ya? iya, Sama beda. KR. Pelajarannya juga nanti pasti Oh. beda. Nah, pelajaran apa sih yang nanti akan dipelajari di SMK? Nah, ada beberapa pelajaran ya, beda dengan SMP. Ada muatan nasional. Nah, muatan nasionalnya itu terdiri dari PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, dan Bahasa Inggris. Nah, ini semua yang muatan nasional ini akan dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12, kecuali sejarah ya. Sejarah hanya dipelajari di kelas 10 saja ya. Ini pelajarannya untuk muatan nasional. Kita hitung ya. Jadi ada berapa? Ada 6. Untuk lanjut Pak Hilman. Nah, untuk muatan kewilayahan itu ada 2 pelajaran. Seni budaya dan penjas. Untuk seni budaya dan penjas itu juga dalam kurikulum itu tidak dipelajari di kelas 12 ya. Untuk seni budaya itu khusus di kelas 10 saja, penjas di kelas 10 dan kelas 11. Jadi tapi nanti tergantung dari kesepakatan dari rapat tim kurikulum gitu ya. Nah, apa saja yang dipelajari nanti di multimedia? Nih, dasar bidang keahliannya itu ada 3 pelajaran ya. Ada simulasi digital, fisika, dan kimia. Ya. Kalau program keahliannya itu pelajarannya ada sistem komputer, kemudian pemrograman dasar, komputer dan jaringan dasar, dan juga dasar desain grafis. Nah, ini dipelajari di kelas 10 semuanya ya. Yang dasar bidang keahlian dan program keahlian itu dipelajari di kelas 10. Nah, yang dipelajari di kelas 11 dan 12 itu adalah mata pelajaran kompetensi keahlian, yaitu desain grafis percetakan, animasi 2 dimensi, 3 dimensi, audio, video, desain media interaktif, serta prakarya dan kewirausahaan. Jadi kebayang ya Pak Usep, kalau misalnya multimedia nggak punya laptop,
susah nanti untuk latihan. Susah. Iya, jadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya belum mampu, tidak apa-apa, kalian belum punya laptop ya, atau bisa nanti menggunakan laptop di sekolah. Tapi terbatas ya kalau di sekolah, nggak masa malam-malam kan nggak bisa ya pakai laptop sekolah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau punya laptop gitu ya, biar nanti maksimal nanti belajarnya di rumah ya, karena kan yang dipelajari dasar desain grafis, animasi, audio video ya, editing, kemudian pemrograman itu kan semuanya membutuhkan komputer. Kalau misalnya kalian tidak punya laptop atau komputer, kalian bisa sih ya belajar, cuman kan tidak maksimal gitu. Kalau misalnya kalian punya laptop, kalian akan berlatih banyak di rumah. Nanti kan di sekolah diajarkan beberapa kompetensi. Nanti di rumah kalian bisa berlatih sehingga kalian bisa jadi mahir gitu kalau sering latihan. Nah, untuk muatan peminatan kejuruan akuntansi itu yang dipelajari dasar bidang keahliannya adalah simulasi digital, ekonomi bisnis, dan administrasi umum. Kemudian untuk program keahliannya kalian akan belajar akuntansi dasar, perbankan dasar, etika profesi, dan spreadsheet. Spreadsheet itu belajar tentang Excel ya. Jadi nanti kalian akan belajar tabel-tabel, bagaimana membuat daftar gaji karyawan, membuat daftar peminjaman buku misalnya ya, yang ada biayanya gitu ya. Nah, itu akan mudah menggunakan aplikasi Excel di spreadsheet gitu ya. Jadi itu yang dasar bidang keahlian dan program keahlian itu akan dipelajari di kelas 10 ya. Nah, untuk yang kompetensi keahlian itu dipelajari di kelas 11 dan 12 ya. Apa saja? Itu pelajarannya akuntansi jasa dagang manufaktur, akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, serta prakarya kewirausahaan. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa nanti ada desain fashion gitu ya, desain fashion. Nah, ini nanti akan dipelajari di pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Untuk muatan peminatan kejuruan OTKP ya, OTKP dasar bidang keahliannya itu simulasi digital, sama ya kayak akuntansi, ekonomi bisnis, dan administrasi umum. Nah, program keahliannya itu sedikit berbeda ya. Kalian akan mempelajari korespondensi, itu ya, ilmu tentang surat menyurat, kemudian teknologi perkantoran ya, dan juga kearsipan. Itu dipelajari di kelas 10 semuanya. Dan untuk kelas 11 dan 12 itu pelajarannya adalah tata kelola kepegawaian, tata kelola sarana prasarana, tata kelola humas keprotokoleran, dan juga tata kelola keuangan. Nah, itu nanti prakarya dan kewirausahaan juga itu tetap ada gitu ya. Berikutnya, nah ini Pak Usep, bagaimana tata tertib KBM di masa pandemi ya. Yang pertama adalah mengikuti grup kelas ya. Nanti kalian akan dibagi-bagi kelasnya. Nah, nanti wali kelas akan membuat grup dan kalian harus ikuti. Jangan sampai begini Pak Usep. Gimana Bu? Udah mau beres, pas ujian baru masuk grup. Waduh, gimana Ini itu? ada kejadian ya tahun lalu. Tahun lalu. Di bulan Mei baru masuk grup. Kemana aja dulu. Nah, Padahal gini udah ya. mau ujian. Iya, padahal udah mau ujian. Nah, jadi gini ya, anak-anakku yang kusayangi dan kucintai. Faisela lagi apa? Faisela. Oh, langsung lihat. Senyum dong Faisela. Aduh, cantik ya. Nah, gini ya, kalau misalnya ada kendala, Bu, saya HP-nya rusak, atau Bu nggak punya kuota ya. Nah, silakan kalian ngobrol dengan wali kelas ya. Jangan sampai kalian HP rusak, nggak ada kuota, udah aku nggak akan ikutan gitu ya. Jangan sampai gitu. Kalian bisa ngobrol dengan wali kelas, nanti wali kelas akan memberikan solusi ya. Kalian juga nanti bisa ke sekolah, datang ke sekolah ya, nggak apa-apa. Karena untuk SMK itu kan aturannya 30% teori, 70% praktek gitu ya.
Jadi walaupun ini masa pandemi, tetap ya nanti akan ada praktek ya. Nanti kalian akan disuruh ya, diminta untuk datang ke sekolah ya, untuk belajar materi-materi yang membutuhkan praktek gitu ya. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan informasi ya. Jadi nanti mungkin akan ada kegiatan kesiswaan mungkin ya, di tengah-tengah kan bosen dong kalau misalnya belajar terus gitu ya. Nah, kalian juga kan dituntut untuk mempunyai kemampuan yang lain ya, yaitu bisa diasah di kegiatan-kegiatan kesiswaan. Biasanya suka ada lomba-lomba ya Pak Usep ya, lomba bikin video, lomba bikin TikTok itu ya. Pernah nggak? Belum ya? Kalau TikTok sedang berjalan. Oh iya ya, lomba-lomba bikin vlog dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan dituntut kreativitas kalian ya. Nah, jadi kalian harus mengikuti perkembangan informasi. Jangan sampai ada kegiatan kalian tidak ikutan ya, sayang gitu ya, karena kan ini akan mengasah kreativitas dan kemampuan kalian ya. Kemudian yang ketiga, nah ini nih, pada saat berkomunikasi di grup, gunakanlah bahasa yang sopan ya. Ibu tadi baca tuh di grup forum komunikasi. Waduh. Itu kan di dalamnya banyak guru-guru. Kenapa kok ada yang mau makan mie di sanguan cenanya? Udah gitu ada yang mau mie setan aja nu lada-lada gitu ya. Aduh. Kalau kalian di grup itu ya ngobrolnya yang penting-penting ya, obrolan yang kurang penting ya udahlah jangan disampaikan gitu ya, karena jarimu adalah harimaumu gitu ya. Iya, jadi hati-hati karena kalau misalnya kalian di grup itu berbicaranya kurang sopan, nanti guru akan menilai, wah si di sini ya, misalnya si A ini ngomongnya nggak sopan, si B ini ngomongnya begini, si C ngomongnya begini, nanti ditandain sama gurunya gitu ya. Jadi tolong ya, untuk di grup gunakan bahasa yang sopan. Kalau tidak penting nggak usah diketik ya. Berikutnya yang keempat, mengikuti KBM secara daring dan luring sesuai dengan arahan Bapak dan Ibu guru ya. Nah, sekali lagi nanti kalian akan diminta untuk datang ke sekolah ya, untuk praktek, terutama untuk di multimedia itu nanti ada pelajaran dasar desain grafis ya. Itu kan nggak mungkin ya kalau misalnya daring ya, nanti kalian akan dimintalah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Begitu juga untuk kompetensi keahlian akuntansi maupun kompetensi keahlian perkantoran ya. Pada saat praktek diminta untuk hadir ke sekolah walaupun terbatas jumlahnya ya, walaupun materi yang diberikan juga tidak full gitu ya, tapi setidaknya bisa membekali kalian agar kalian nanti pada saat lulus itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan gitu ya. Berikutnya yang kelima adalah menyiapkan perangkat seperti handphone dan laptop ya jika diperlukan ya. Jadi sekali lagi itu ya silahkan kalian berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing apabila terkendala dengan perangkat ya. Handphonenya rusak, tidak ada kuota dan lain-lain. Dan yang keenam adalah mematuhi tata tertib sekolah ya. Nanti apa saja tata tertib sekolahnya nanti akan disampaikan oleh bagian kesiswaan gitu. Berikutnya sudah ya kalau nggak salah, ada lagi nggak? Udah ya. Baik, itu saja mungkin ya materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini, ini masih ada, iya ya. Jadi waktu belajarnya itu dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 12.15. Jangan sampai begini ya, kalian sudah mulai nih pukul 7, belum bangun, masih selimutan ya. Nah, bangunnya siang biasanya. Bangunnya siang, iya.
Jadi pukul 7 harus sudah standby ya sampai dengan pukul 12.15. Usahakan ya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian kerjakan semaksimal mungkin ya, sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang kalian tidak pahami, silakan langsung japri ke gurunya ya, japri ke gurunya. Kalau misalnya kalian sudah menghubungi gurunya tapi gurunya tidak balas, silakan kalian japri ke ibu ya. Di grup Forkom itu ada nomor ibu ya, Eliza Puspa Indah, silakan kalian save ya. Nah, kalau misalnya ada kendala dalam kegiatan belajar mengajar gitu ya, ada guru yang susah dihubungi, kalian bisa langsung menghubungi ibu, nanti ibu akan follow up ya, karena kalian sekolah ini berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa-siswinya, terutama di kegiatan belajar mengajar ya. Tuh, itu aja mungkin ya Pak Usep. Mungkin kita akan kembangkan dengan tanya jawab. Tanya jawab saja barangkali Bu ya. Ya, itu saja barangkali pemaparan materi tentang bagaimana pembelajaran kita di sekolah SMK Pasundan 3 Cimahi yang akan kalian lalui nanti. Nah, barangkali adik-adik yang di rumah yang akan bertanya, silahkan klik lambaikan tangan, itu ada di roomnya. Nanti langsung dibuka saja mic-nya, atau bisa melalui chat di situ, diketik bisa disampaikan. Atau bisa melalui grup WA juga bisa. Nanti disampaikan lalu Bapak bacakan di sini. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan klik lambaikan saja tangannya di situ. Mau iklan dulu nggak Pak Usep? Iklan. Biasanya setelah pesan-pesan berikut. Rina mau dia. Siapa? Rina. Oh, ada Rina. ini. Iya, Rina. Silahkan Rina. Kapan kameranya? Langsung aja. Rina, mana Rina? Mana Rena? Pembelajaran tatap muka kapan, Bu? Ya, ini ada pertanyaan nih dari Rina. Rina ya, Muldia. Muldia. Pembelajaran tatap muka itu dimulainya kapan, Bu? Iya. Kira-kira kapan, Bu? Iya. Tatap muka? Secepatnya. Secepatnya ya. Iya, Rina, sebelum MPLS ini sebetulnya kita sudah rapat untuk persiapan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Tapi ternyata kondisinya semakin parah ya. Ada PPKM. Ada PPKM ya, PPKM, kemudian diperpanjang juga ya. Jadi kita harus ikuti aturan dari pemerintah ya. Tapi ya walaupun ada PPKM dan lain sebagainya, pada saat dibutuhkan pembelajaran praktek, tetap nanti kami akan meminta siswa-siswi untuk hadir ke sekolah ya, untuk melaksanakan pembelajaran praktek gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kondisi pandeminya sudah mereda ya, kemudian pemerintah juga sudah mengizinkan, insya Allah secepatnya ya. Tapi sekali lagi ya, SMA dan SMK itu beda. Kalau SMA itu tetap aja, walaupun ada PPKM tetap harus ada praktek. Harus ada. Harus ya? ada praktek. Jadi mungkin nanti di awal-awal kalian masih teori. Nah nanti mungkin di tengah-tengah kalian diminta ya. Tapi jangan gini Pak Usep. Gimana? Anak-anak katanya pengen tatap muka, Iya. tapi disuruh datang ke sekolah Nggak hadir. Aduh. Kan aneh kan ya. Iya. Makanya sekarang itu kalian jaga kesehatan. Kalau disuruh di rumah. Nah nanti kalau misalnya sudah disuruh anak-anak ke sekolah, biar bisa ke sekolah. Jangan sampai nanti pas disuruh ke sekolah kaliannya sakit gitu ya, karena sering jalan-jalan aja gitu ya. Jadi selalu jaga kesehatan biar nanti pada saatnya kalian disuruh ke sekolah kalian bisa ke sekolah gitu. Nah, itu ya, itu. Kasih ya Rina. Rina. Pengen yang langsung Pak Usep, ada nggak? Langsung nih, Ada nggak yang langsung nih kasih hadiah deh sama ibu nih? Nih, kalau yang langsung mau dikasih hadiah nih sama Iya. Bu Eliza. Ngobrol langsung. Ngobrol langsung nih, ada yang mau ngobrol langsung nggak? Iya. Tapi ada satu lagi nih, Bu. Oh iya Ada sok yang siapa nanya. lagi? Namanya Deadly Kobuser. Crowdy. Oh, Crowdy.
Deadly crowded. Iya, kata Dedi ini gini Bu katanya, kalau saya jurusan akuntansi itu wajib gak Bu pakai laptop? Oh iya, kalau akuntansi itu yang menggunakan laptop itu mata pelajaran spreadsheet gitu ya. Jadi tidak terlalu intens ya, tidak terlalu sering gitu penggunaan laptopnya. Tapi dengan punya laptop akan lebih baik. Kalau jurusan MM? MM harus. Harus ya? Jadi Wajib gini ya? aja lah ya. Gimana? Memang ya kalau kondisi pandemi ini kan banyak yang di PHK orang tua gitu ya Pak Usep ya. Kemudian keuangannya kurang stabil gitu ya. Kalau kalian dapat uang, cobalah tabung sedikit-sedikit, tabung nanti walaupun misalnya kalian pas tamat itu baru bisa beli laptop nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalian sudah nabung. Karena itu akan jadi senjata kalian. Jangan begini Pak Usep. Udah punya kemampuan memasak tetapi nggak punya kompor, nggak punya katel, nggak punya pisau, kan aneh gitu ya. Nah jadi kalau bisa ya kalian nabunglah sedikit-sedikit gitu ya. Walaupun tapi jangan maksa ke orang tua, pokoknya abi yang meserkan laptop, lamun tadi pang meserkan abi muasa kola. Jangan sampai gitu ya. Kasihan orang tua ya. Kalian banyak berdoa aja, kalian nabung sedikit-sedikit. Nanti kalau misalnya bisa kebeli, alhamdulillah. Kalau belum kebeli, nantilah pada saat kalian bekerja kalian beli sendiri gitu ya. Itu akan lebih oke ya. Oh ya, ini ada lagi Bu katanya mau Wanda, halo Wanda, ada yang mau langsung bertanya? Iya, coba dibuka mic-nya. Coba, Ibu boleh dipasang mikrofonnya? Oh iya, tadi teh ini Oke, Wanda. Oke. Wanda silakan Wanda. Aulia. Waalaikumsalam. Iya. Iya, kasih aplaus dulu dong buat Wanda. Ya. Iya, Gimana ya. nih Bu katanya? Kalau menurut puasa gimana? Kalau menurut saya niat, Iya. niatnya. Betul. Niat Wanda dan teman-teman itu harus kuat Iya, untuk belajar. betul. Sekuat apapun godaan, semua itu tergantung dari niatmu. Betul. Itu sih kalau dari saya. Iya. Tambahannya dari mana? Kira-kira? Iya betul, singkat padat ya. Kalau Jadi, niatnya baik, iya, bagus, kuat untuk belajar nih Wanda ya. Iya. Apapun keadaannya menurut Bapak nih ya yang sudah selama daring ini Iya. sama Wanda dan teman-teman, Bapak, Ibu guru mengajar juga mempunyai kekurangan, mempunyai halangan, rintangan, cobaan. Tapi kalau niat kita kuat untuk belajar nih Wanda ya, menurut Bapak, apapun keadaannya pasti akan selalu kuat untuk belajar. Iya. Gitu. Iya. Mudah-mudahan Wanda dan teman-teman semuanya sudah mempunyai niat yang kuat, semangat yang kuat ya. Dan didukung dengan semua media-medianya dan orang-orang terdekat yang sayang sama kita yang mendukung, insya Allah Iya. semangat belajarnya itu akan berhasil. Iya. Itu sih dari Iya. saya mah. Tambahan mungkin ya Pak Tambahan Usep ya. silakan. Apa nih? Sebetulnya tujuan kita sekolah itu apa sih? Selain niat ada Iya. Tujuan ya. Tujuannya. Kita kan nanti suatu saat nanti ingin ya membahagiakan orang tua ya. Kita juga ingin nanti suatu saat bisa kerja, kemudian bisa kuliah lagi pakai biaya sendiri. Nah, kalau misalnya dari sekarang tidak kita persiapkan, nanti mimpi-mimpi kita itu kan susah untuk kita gapai ya. Jadi kalian harus punya mimpi yang besar. Jadi nanti saya harus sudah tamat SMK itu saya nanti mau bekerja, nanti sudah bekerja saya mau kuliah pakai uang dari kerja saya. Nanti saya juga mau bantu orang tua membiayai adik-adik saya. Saya tidak boleh malas. Saya harus belajar dengan semangat gitu ya. Kalau misalnya kalian udah bosen ya kalian gimana cari hiburan dulu, misalnya denger lagu dulu gitu ya. Denger lagunya lagu barat tapi harus tahu teksnya ya, harus tahu artinya sambil belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Kemudian kalian boleh nonton drakor, janganlah drakor mah suka pengen tahu lanjutannya. Saya juga suka drakor gimana? Pak Usep kalau nonton drakor itu ya kita tuh suka pengen terus nonton sampai terakhir
akhir. Jangan deh, jangan. Sampai lupa belajar. Sampai lupa belajar, betul ya. Jadi udah denger musik gitu atau misalnya keluar lah sebentar Kalau ya. dikurangi sedikit boleh nggak? Drakornya. gitu. Kalau pengalaman ibu yang nonton drakor itu, aduh, ngabisin waktu gitu ya, ngabisin waktu. Oke, gitu Ya ya. itu aja lah, yang penting kita ingat mimpi kita ya. Saya itu punya mimpi ini. Saya ingin menggapai mimpi-mimpi itu, berarti saya harus rajin belajarnya gitu ya. Gitu ya, buat Wanda ya, nanti Wanda ibu kasih hadiah ya, Wanda. Nanti Wanda Wanda jurusan kasih apa Wanda? Multimedia. Oh, multimedia. Oke ya, nanti kalau ke sekolah nanti silakan menghubungi Bapak Ogi ya. Nanti Ibu Ogi, titipkan ya. hadiahnya ke Pak Ogi. Iya. Pertanyaan terakhir. Thank you Wanda. Ada satu lagi nih Bu. Satu lagi. Anissa. Halo Anissa. Anissa Nurfadilah. Boleh dibuka mic-nya Anissa? Cewek-cewek semua ya, cowoknya mana nih? Silakan Anissa. Ayo Anissa. Anissa. Iya. Oh iya. Oh ya. Anissa jurusannya apa? Oh, bukan jurusan, Pak Usep kan tadi udah kita kompetensi keahlian. ya. Multimedia mau pindah ke Oh, KTP. Oh, TKP. Iya. Kalau mau pindah kompetensi keahlian, Iya. profesornya bisa mau milih siapa? Oh iya. Gitu. Bisa ya Pak Usep ya. Bisa. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu, tadi kan Ibu sudah kasih tahu ya mata pelajaran apa yang nanti akan kalian pelajari. Kalau misalnya kalian atau misalnya kalian nggak usah berusing nih, multimedia itu apa gitu ya. Oh, nanti orientasinya kemana, TKP itu bagaimana, analisis itu bagaimana. Kalau kalian merasa ragu, tidak sesuai dengan minat dan bakat kalian nanti bisa aku mau pindah. Silakan nanti menghubungi Bapak Ogi, ini Bapak Usep ya. Bapak Ogi ya. Boleh ke Bapak Ogi ya, karena Bapak Ogi yang di bagian administrasi yang nanti akan membuat absennya dan juga nanti akan mendistribusikannya ke wali kelas. Jadi kalian bisa langsung saja ya ke Bapak Aditya Yogi ya, yang ada di Pak Ogi yang ada di tata usaha ya. Jadi kalau misalnya mau pindah ke potensi kalian dari sekarang ya, jangan sampai nanti setelah belajar 2 bulan, 3 bulan, oh saya mau pindah, boleh kalau udah kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang belum mulai belajar, mau pindah silakan ya, silakan. Sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Jangan karena ikut-ikutan. Karena cowoknya nih, Adi di multimedia ada yang ganteng ya, santai aja. Atau gurunya nih, Pak Usep. Kalau saya pasti juara. Pak Usep ini kan guru multimedia. Kayaknya Pak Usep galak ini gak mau. Jangan karena itu ya. Jangan karena itu pindah potensi kalian. Tapi betul-betul sesuai dengan minat dan bakat ya. Nggak cocok langsung pindah nggak apa-apa. Kalau kelas 11 pindahnya gimana? Nggak boleh. Jangan kelas 11, udah 11 nggak boleh. Oh, kalau ada saudara saya, 2 bulan, nggak boleh pindahnya. Iya. Dari sekarang harus di mana nih? Iya, karena harus ada adaptasi lagi kan ya. Saya kalau udah sebulan harus kenalan lagi sama gurunya, harus materinya banyak ketinggalan, kemudian kan guru kelasnya juga kan harus adaptasi lagi. Jadi silakan dari sekarang ya. Kalau semester 2 Saya kan juga kita mainnya cantik loh. Gimana bahasa? kalau semester 2 nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau mau pindah nanti semester 2 diajarin selalu jadi nggak boleh. Nggak boleh. Harus sekarang. Iya. Sekarang langsung ya mau mana posisinya, posisi kompetensi kalian. Itu. Kalau saya di kamera ini saya kecil kalau segede. Satu lagi. Ada satu lagi tuh dari Wiwit. Wiwit. Cuman yang nanya itu perempuan, ibu pengennya yang jadi cowok nih. Apakah jurusan akuntansi harus mempunyai kemampuan matematika yang tinggi? Waduh, ini kayak nyindir saya ini ya. Asik. Saya matematikanya agak
kurang tinggi lah. Gimana nih kalau kemampuan matematikanya kurang? Sebetulnya matematika itu dibutuhkan untuk semua kompetensi ya. Ilmu-ilmu itu ada matematika. Ada kompetensi dari fisika, kimia ya. OTK juga ada keuangannya ya. Gitu. Kalau matematik itu kan masuk ke pembelajaran atau mata pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya, kemudian atau Pak Usep, semua orang harus bisa matematika. Ini kalau misalnya ada jual beli sayur si Imam nanti kita belanja 78.250 uang 100.000 nanti kembaliannya berapa kalau kita matematika? Harus banyak pelajaran namanya. Oh, gimana? Iya, tadi siapa yang nanya tadi ya? Oh, Wiwit ya, Wiwit. Sebetulnya di semua pelajaran kita harus punya kemampuan matematika ya, tidak harus tinggi ya. Jadi untuk akuntansi katanya suka banyak yang bilang nih akuntansi susah ya, hitung ya. Sebenarnya nggak susah sih karena ini kan kebetulan di belajar akuntansi juga. Karena di akuntansi itu wajib menggunakan kalkulator. Wajib menggunakan kalkulator. Jadi kalau misalnya kemampuan hitungnya kurang, kalian bisa menggunakan kalkulator karena itu wajib. Tapi kalau kalian udah kerja, kalian harus terbiasa menggunakan kalkulator, gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai kalkulator nih, kalkulatornya begini. Nah, itu kan jadi karena belum terlatih. Kalau misalnya sudah terampil di menggunakan kalkulator, kalian akan menghitung dengan cepat. Dan untuk akuntansi itu ya, insya Allah rata-rata orang pada sabar konsep. Sabar. Karena sehari-harinya dilihat angka, ya, kemudian harus menganalisis angka, gitu ya. Dan hafalannya itu sedikit ya dibandingin dengan hitungannya. Dan jangan takut ya hitungannya itu menggunakan kalkulator ya gitu. Itu barangkali ya penjelasan dari Ibu mengenai kemampuan matematik yang belum tinggi ya. Iya, ada lagi yang nanya udah habis waktunya? Pengen yang cowok nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya, mau nyoba lagi sebentar ya? Ya, siapa ini? Ada lagi Wika. Sebutin langsung dimatiin kameranya. Susah nyapanya. Oke. Agung, mana Agung, Ahmad, Ali, Alphonse, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amelia, Anissa, mudah-mudahan betah di SMK kelas 3 Cimahi. Kalian jangan kecewa ya tidak masuk ke negeri. Dimanapun kalian sekolah itu tergantung dari kalian sendiri ya. Kalau kalian rajin, kalau kalian bisa mengikuti pelajaran dengan benar, insya Allah apapun yang kalian harapkan akan kalian capai ya. Dari sekarang kalian banyak berdoa ya, banyak berdoa. Kalian tuh mau apa? Banyak berdoa ya. Dari sekarang ya. Sehingga nanti doa-doa kalian bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikabulkan ya. Insya Allah kan kalian kan ingin kan ya membahagiakan orang tua ya. Ingin ya suatu saat nanti menghajikan orang tua ya. Ya dari sekarang ya mimpi-mimpi itu digapai dengan belajar yang tekun ya, kemudian menambah kompetensinya ya. Karena SMA itu bahasa Inggrisnya kalau bisa kalian harus tingkatkan ya. Oh iya tadi lupa Pak Usep, tadi kan ada pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Jadi biasa kelas 3 nanti akan dipelajari bahasa Jepang ya, nanti di kelas 12 ya, di kelas 12 ya. Nah, kemampuan komputernya gitu ya, nanti kalau misalnya kalian kompetensi keahliannya oke, nanti udah dapat kerjaan ya. Terutama ini kemampuan berkomunikasi. Makanya tadi ya, Wanda ya tadi ya yang nanya sama Anissa ya, itu jarang-jarang ya orang ngomong langsung ya. Nah, Ibu harapkan untuk SMA ini kemampuan komunikasi kalian harus selalu ditingkatkan ya, karena SMP dan SMK itu jauh berbeda ya. Silakan kalian mulai ya belajar di SMA ini dengan keberanian yang tinggi ya. Kalau misalnya apa-apa nanti saya mau
belajar, saya mau gini, saya mau gitu. Jadi banyak untuk berlatih, berkomunikasi di depan umum gitu ya. Ada lagi Bu yang akan disampaikan untuk anak didik kita? Hari Senin segalanya serba mungkin, hari Selasa luar biasa, hari Rabu semangat mengebu, hari Kamis selalu manis, hari Jumat momen yang tepat, hari Sabtu terus hari Sabtu terus maju sehingga Minggu kau sukses selalu. Mohon maaf ya segala kesalahan ya. Mudah-mudahan kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh materi yang luar biasa, dan terima kasih juga kepada para peserta didik, perwakilan tadi yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Dan inilah akhir dari perbincangan kita dari pemateri yang kedua, Ibu Eliza Puspaindah. Nanti teman-teman semua, adik-adik semua, jangan kemana-mana dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Ada materi ketiga, ini materi terakhir dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ya, kesiswaan. Nanti ada satu lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap berada di Google Meet-nya dan tetap standby, jaga kesehatannya ya. Ya, selamat datang kembali seluruh peserta didik SMK Pasundan 3 Kota Cimahi kembali di acara MPLS Daring SMK Pasundan 3 Kota Cimahi di hari pertama. Nah, sekarang saya sudah kedatangan tamu, ini pemateri ketiga ya, pemateri terakhir Pak Abdul ya. Nah, saya akan bacakan dulu biodata singkatnya. Nama beliau adalah Bapak Abdul Rahman SPD. Alamat Blok Rabu, Desa Pilangsari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Jabatan sekarang beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Menjabat sejak tahun 2019. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Pasundan jurusan Matematika. Sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Moto hidupnya: awali perbuatan dengan Bismillah. Selamat datang Pak Abdul. Assalamualaikum. Salam dulu dong. Salam dulu. Iya. Luar biasa sekali Pak Abdul ini ya. Ya, Pak Abdul, kira-kira nih, Pak Abdul ini kan sebagai Wakasek Kesiswaan dan Alumni. Kira-kira Pak Abdul, program kerja kesiswaan itu apa saja sih dan apa yang udah terlaksana nih Pak Abdul? Terima kasih Pak Usep. Halo anak-anak sekalian, perkenalkan Bapak Abdul Rahman ya, sebagai Wakasek Kesiswaan, dan ini MC adalah Pak Usep. Beliau menjabat sebagai pembina OSIS. Iya. Jadi Bapak sama Pak Usep itu udah partner ya? Partner dalam. Jadi ya dalam program ya. Dalam program. Jadi kesiswaannya punya programnya dan bagian OSIS adalah yang menjalankannya. Tuh. Nah, ngomong-ngomong masalah program kesiswaan, sebenarnya banyak sekali Pak Usep ya. Banyak sekali programnya. Tapi karena pandemi dari tahun kemarin sampai sekarang mau hampir 2 tahun ya. Berarti 2 tahun sekarang ya. 2 tahun sekarang itu banyak sekali program yang tidak tercapai. Tapi alhamdulillah masih ada sebagian program yang bisa tercapai. Contohnya ini MPLS ini sekarang nih. Ini program kesiswaan. Dan alhamdulillah dari tahun kemarin sampai tahun sekarang kita bisa berjalan tentunya dengan daring. Daringnya tahun kemarin pun daring, sekarang pun masih daring. Masih daring Karena keadaan seperti ini. Kalau tahun kemarin namanya PSBB, kalau sekarang namanya PPKM ya. PPKM. Entah tahun depan apa namanya. Nah itu. Jadi banyak sekali program. Itu pertama MPLS, kemudian PPDB, kemudian di MPLS. Nanti kita Agustus insya Allah akan ada acara ulang tahun sekolah. Ulang tahun sekolah insya Allah meriah, tapi dengan versi pandemi ya. Sesuai pandeminya
Insya Allah nanti kita akan rencananya Pak Kepala akan mengumumkan 2 orang yang akan umroh. 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 Wah, Nah, luar biasa. di samping itu juga alhamdulillah ada program baru yang sudah terlaksana. Semisal pencarian Mojang Nyejaka. Itu program baru dan alhamdulillah bisa terlaksana Pak Usep. Dan aku sekalian nih yang di rumah bisa ikutan ya. Karena kriteria untuk menjadi seorang moka itu adalah kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau udah kelas 12 itu gak bisa lagi ikutan, gak bisa lagi. Jadi harus kelas 10 sama kelas 11. Kelas 11. Itu kriterianya ya. Jadi banyak lagi. Apa sih harus apa sih, harus bagaimana sih? Jadi nggak cuma syarat itu aja. Bukan, ada lagi syarat-syaratnya. Nanti kita ada tahap-tahap penyeleksiannya, bahkan sampai 2 tahap. 2 tahap penyeleksian. Itu lumayan ya. 2 tahapnya. Jadi nggak hanya dari dinilai dari berdasarkan usia atau kelasnya, tapi ada juga dari kepintarannya, etikanya, karakternya, terus itu juga yang beautiful gitu ya. Oh, yang enak-enak dipandang gitu kan ya, enak dipandang. Karena nanti nggak hanya mengemban, oh saya moka, saya terkenal di sekolah, enggak. Ada lagi programnya. Ada lagi ya. Program-program yang akan dijalankan oleh seorang siswa moka itu. Nah, itu ya. Terus ada juga pesantren kilat, sanlat, kemarin kita daring juga sama. Jadi pokoknya program-program sekolah kita ini, siswaan ini semuanya versi daring, versi daring semuanya. Versi daring. Yang jadi, awalnya itu di lapangan. Di lapangan kita biasanya rame gitu kan ya, sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Bahkan program yang besar, event yang besar kemarin kayak Pasanggiri gitu, itu nggak terlaksana. Itu akan terlaksana. Cuma kepotong sama pandemi. Jadi awalnya lockdown itu ya. Lockdown. Jadi kita nggak terlaksana, itu program yang sangat besar. Dan insya Allah anak-anak sekalian nanti ada program juga yang baru. Nanti kita ada namanya lembur kuring. Apa itu lembur kuring? Lembur kuring itu adalah sejenis kumpulan ya, kegiatannya, entah itu makanannya, atraksi perlombaannya, sama pentas seni itu semuanya adatnya adat Sunda. Jadi menggali kembali. Ya, karena kita kan juga Pasundan ya. Kita harus menjadi pelopor yang melestarikan itu. Tentang kesundaan gitu kan ya. Itu program baru Pak. Program baru itu. Ada makanannya, ada seninya, ada permainannya. Kemudian ada juga program yang baru itu perlombaan upacara. Jadi upacara ada lombanya. Ada lombanya. Nanti ada hadiahnya anak-anak misalnya. Karena nanti gimana caranya teknisnya itu di setiap minggu sekali kan ada upacara tuh. Nah, nanti nggak hanya sekedar upacara, nanti ada penilainya. Nah, jadi setiap upacara itu kalau misalnya nih saya kelas 10 upacara hari Senin sekarang. Itu dinilai Pak Abdul. Dinilai. Nanti ada penilaiannya dan insya Allah diumumkan setiap 1 kali per semesternya. Di akhir semesternya nanti kita umumkan. Kenapa ini diadakan? Karena nanti tingkat kota Cimahi pun ada perlombaannya ternyata. Wow. Dan alhamdulillah Pak Osep kemarin kita juara pertama loh. Juara pertama. Lomba upacara tingkat kota Cimahi. Luar biasa. Nah, jadi anak-anakku yang sekalian, karena sekarang masih pandemi jadi nggak ada upacara. Di sekolah pun udah 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau di rumah itu nggak mungkin dilakukan, nggak bisa via Zoom atau Google Meet, nggak bisa. Jadi untuk sekarang di planning dulu, nanti insya Allah kalau kita udah kembali ke sekolah, udah seperti sedia dua kala ya, udah ini lagi, insya Allah nanti program itu akan kita laksanakan. Amin. Nah, itu program-program yang sudah terlaksana dan program yang baru juga yang baru biasa, juga ya. Iya. Tapi Pak Abdul nih kan kalau di sekolah itu identik sama ekskul Pak Abdul. Ekskul ya. Kalau di sekolah kita ada ekskul apa aja Pak? Nah, anak sekalian, sebelum kita ngebahas tentang panjang lebar tentang ekskulnya ada apa aja, terus harus berapa sih minimal siswa itu mengikuti, terus bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, kita lihat dulu ya tayangannya. Ada tayangannya. Oke, kita coba lihat dulu ya tayangannya.
Banyak ya? Banyak sekali tuh. Banyak sekali. Coba, apa aja tuh Adul? Jadi di sekolah kita ini banyak sekali eskul. Tadi yang pertama OSIS ya. OSIS maksudnya organisasi. Yes, organisasi. Nah kemudian ada eskul itu dibagi dua, ada yang sifatnya olahraga dan bukan non olahraga. Kalau yang olahraga itu kayak futsal, maksudnya panahan, terus beli pasca ya, itu kan gerak-gerak ya, beli pasca, terus PMR juga, pramuka juga, pencak silat. Pencak silat ada? Ada pencak silat. Itu sifatnya yang olahraga ya. Nah, yang bersifatnya bukan olahraga kita ada tadi kalau kan ada teater sama pas jaipong ya Pak, dua suara ya. Nah sekarang itu disatukan namanya adalah radio dan kesenian ya. Radio dan kesenian. Kesenian itu sifatnya bukan olahraga. Kemudian ada lagi multimedia kreatif. MMC. Yes, itu yang kreatif. Iya, itu yang bukan non olahraga ya. Jadi banyak eskul juga di sini. Itu Pak. Kalau MMC itu seluruh ataukah identik sama multimedia tuh? Gimana tuh, Abu? Kalau MMC namanya aja ya, namanya aja multimedia kreatif. Sebenarnya itu bukan diperuntukkan untuk MM juga sebenarnya. Tapi bukan khusus emang MM ya? Bukan, tapi memang dikhususkan untuk MM. Tapi kalau anak yang lain nih jurusan AKL, OTKP mau masuk juga itu lebih bagus. Boleh tapi? Boleh. Oh, boleh. Jadi ya? dasarnya mah kalau si anaknya ada kemauan, penasaran gitu kan ya, penasaran mau bisa masuk aja. Nah, kalau misalnya gini Pak Abdul nih, ada teman kita nih ya, misalnya saya mau masuk eskul futsal, mau masuk MMC, OSIS, pramuka, dan lain-lainnya. Itu kira-kira ada aturannya nggak Pak Abdul? Berapa sih masuknya? Ya. Kalau di kita kan eskul wajib ya, hampir di sekolah semua sekolah sama itu pramuka wajibnya. Nah kalau untuk siswanya ada yang pramuka, kalau non pramuka itu bukan wajib, sunnah ya, sunnah, tapi harus diikuti, harus diikuti. Jadi di sekolah kita itu kan karakter anaknya itu harus dipaksakan. Jadi kalau mau kreatif itu anak itu harus dipaksakan. Nah makanya si anak itu diwajibkan 2 eskul. 2 saja? Minimal 2 eskul di luar eskul pramuka. Jadi pramuka itu jangan dianggap sebuah pilihan. Pramuka mah itu kewajiban. Harus ikut ya? Harus ikut. Jadi wajib untuk kelas 10 ya. Dan untuk kelas 11-nya sunnah ya. Karena Bansara ya. Jadi yang bukan pramuka itu harus minimal 2. Minimal 2 selain pramuka. Selain pramuka, misalkan MMC sama silat gitu ya, atau silat sama futsal atau sama panahan. Kita kan punya eskul panahan, itu yang hampir semua sekolahan nggak ada gitu kan ya. Nggak semua sekolahan itu punya eskul panahan. Dan alhamdulillah di sekolah kita ada eskul panahan. Ada eskul panahan. Ada panahan. Jadi bebas mau yang MMC sama radio dan kesenian, maka jadi yang penting minimal 2 ya, minimal 2. Jadi lebih banyak itu lebih bagus sebenarnya. Lebih banyak lebih baik, lebih bagus ya. Jadi itu pun kalau bisa, kalau kuat ya. Tapi itu kan yang penting kitanya bagaimana memanage waktunya. Betul. Manage waktunya ya. Jadi anak-anak kalau bedanya ilmu dari pelajaran sama eskul itu apa sih? Kalau dari pelajaran dasarnya untuk mencari uang ya. Yes. Untuk kedepannya. Kalau mau kuliah, mau apa, mau itu cari uang itu bisa dari pelajaran, mengerti. Tapi kalau dari ilmunya dari masyarakat yang akan diaplikasi ke masyarakat nih, itu menggunakan ilmu eskul. Bekal ke masyarakatnya. Bekal ke masyarakatnya. Iya. Emang apa sih kelebihannya? Nah di eskul itu kalian diajar memanage waktu, manage suatu acara, kegiatan gitu kan ya. Mengurus itu bukan hanya diri kita aja, tetapi ada anggota-anggota. Ada anggota lain. Ada anggota lainnya. Perhatikan. Menjalin komunikasi yang baiknya seperti apa gitu kan ya, itu adalah kelebihan dari eskul dan itu akan berguna nanti kalau di masyarakat. Semisal ada karang taruna nih, itu pasti mengambilnya anak-anak yang aktif. Karena di eskul itu kan gak hanya belajar memanage waktu tapi juga harus komunikasi dan membagi waktu dan itu sama teman gitu kan ya. Itu biasanya sangat solid teman di eskul sama beda yang di kelas. Ada ikatan tersendiri ya? Ada. Contoh saya banyak sekali kursus eskul yang jalankan ya, yang diambil waktu sekolah SMA. Contohnya OSIS, saya ikut OSIS. Betul. Alhamdulillah sampai sekarang nih, saya lulusan 2009 sampai sekarang masih aktif komunikasi. Sesama anggota dulu? Sesama anggota OSIS dulu. Kita sangat solid.
kalau ada sesuatu, ada anggota kita nih, teman kita nih yang membutuhkan, contoh saya butuh info ini, butuh lowongan kerja, atau saya butuh donor darah nih, di mana infonya, nanti kita di sana Jejaring juga ya, jejaring. siap. Ini Pak Abdul, kalau misalnya saya sudah memilih ekskul misalnya 3 gitu ya, 3. futsal, panahan, sama MMC nih. Ya. Itu gimana Pak Abdul, kan sekarang lagi PPKM, mekanismenya gimana kegiatannya nanti? Ya, jadi anak sekalian, ini sebenarnya bukan kemauan sekolah, bukan kemauan saya sendiri, karena ini adalah keadaan. Keadaannya lagi pandemi seperti ini. Nah, maka sekolah membatasi eskul yang sifatnya adalah olahraga. Sifatnya olahraga itu jangan dulu dipraktekkan di sekolah. Yang sifatnya olahraga. Jadi jangan ada kegiatan di sekolah. Nah, lantas gimana kegiatannya? Nanti anak-anak sekalian ya, nanti ada link Google Form-nya, mau ikut eskul yang mana aja nanti di-share-kan di grup Workom. Silakan kalian isi mau yang mana, nanti data itu dikasihkan ke pembinanya. Pembina itu akan membuat grup. Nah, yang eskul yang sifatnya olahraga nanti cuman sebatas men-share file saja, mau bentuknya teks bacaan ataupun video. Jadi anak-anak sekalian di rumah cuman mendapatkan teorinya saja. Jadi teorinya dulu aja. Sambil mengikuti perkembangan pandemi, nanti ya. Masalah prakteknya syukur-syukur bisa dipraktekkan di rumah, atau kalau alatnya nggak ada nih gimana? Semacam PMR kan ya, banyak alatnya ya. Betul. Nah, nanti kita mudah-mudahan kalau udah beres pandemi bisa dipraktekkan di sekolah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Dan semua bencana kan ada batasnya ya. Itu yang sifatnya olahraga, tapi kalian jangan berkecil hati ya. Pak, saya maunya ikut eskul panahan, tapi gimana? Dengan pandemi seperti ini, saya nggak mau ikut eskul panahan kalau nggak praktek. Iya. Gak apa-apa. Ikut aja. Gak apa-apa, teorinya dulu aja ya, anak ya. Teorinya dulu aja. Nanti kalau kalian udah paham teorinya, bagaimana caranya, insya Allah kalau beres kita langsung praktek. Nanti dipraktekkan sama pembinanya. Itu yang sifatnya eskul ya. Jadi masih PJJ daring ya, di rumah. Walaupun eskul juga ada daringnya. Ada daringnya eskul juga. Itu kan yang berbasis olahraga. Kalau yang non olahraga? Ya, kalau non olahraga semacam MMC, terus kesenian ya, broadcast itu masih diizinkan untuk kegiatan di sekolah. Dengan catatan pertama prokes tetap ya, prokesnya ketat. Kemudian kita udah mesusun ini untuk siapa, meja ini jangan sampai meja tukeran, mouse-nya tukeran gitu kan ya. Jadi paten di situ. Jadi kita nanti tahu, oh si ini kalau ada ini gitu kan ya. Konflik positif, tahu yang itu. Siapa dekatnya gitu kan, bisa memilah-milih. Jadi diizinkan kalau yang sifatnya bukan olahraga masih diizinkan untuk praktek di sekolah ya. Mangga kalian jangan pula pilih, saya mau ikutan eskul yang praktek di sekolah aja biar bisa ke sekolah, atau saya mau yang di rumah aja gitu kan ya biar nggak sekolah. Nah, jangan gitu ya. Jadi silahkan mau yang mana aja, ikutin eskulnya, lebih banyak itu lebih bagus. Lebih bagus karena semakin banyak eskul berarti dia yang semakin banyak pengetahuannya tentang manajemen itu. Karena yang susah itu sekarang adalah manajemen dan membagi waktu itu yang susah. Nah, ini Pak Abdul, dari calon peserta didik kita nih kelas 10, ada yang mau bertanya Pak Abdul. Nah, gini katanya, namanya dari Aldi Maulana Ibrahim. Assalamualaikum Bapak, adakah ekskul bahasa di sekolah kita? Nah, gimana Pak? Ada nggak? Ekskul bahasa itu dulu ada ya Pak Seb ya? Dulu pernah ada, namanya ekskul English Club ya. English Club. Kalau ekskul bahasa Jepang itu nggak ada. Cuman karena kita melihat produktivitas nih dari segi jumlahnya, SDM-nya, kemudian event dari eskul itu untuk sekolah, untuk siswa, kemudian event dari pemerintah itu sangat minim, bahkan hampir nggak ada. Kayak debat bahasa Inggris itu ya, lomba itu nggak ada. Nah, makanya eskul yang English itu saya bubarkan, sementara divakumkan dulu.
Nanti kalau peminatnya semakin banyak lagi nih, eventnya ada nih, kemudian si pembinanya kreatif ya, kreatif lagi, membuat suatu kegiatan, insya Allah nanti dibuka lagi. Tapi untuk saat ini, untuk itu eskul bahasa itu nggak ada. Tapi Pak Usep, gitu ya? Jangan kecewa ya, anak-anak sekalian. Nanti insya Allah Bapak lagi menggodok dulu nih, menghitung-hitung dulu ya. Nanti kita kan ada eskul yang baru. Apa itu eskul yang baru? Karena kemarin kan udah English Cup, mungkin dibekukan dulu. Sekarang Pak Bro punya rencana ada eskul yang baru? Rencana saya mau ada eskul baru. Dari namanya aja ini masih masih belum paten. Namanya produktif kewirausahaan yang produktif. Kewirausahaan dan produktif. Iya. Itu Jadi ekskul yang baru kita rencananya. Ekskul yang baru ya. Itu nanti belum paten, namanya bisa aja nanti diganti lagi. Dasarnya ekskul itu adalah menggali potensi siswa dan memanfaatkan alat yang ada serta lingkungan. Nah, jadi harus jadi gini, memaksimalkan ya. Kenapa sih kalau seperti itu? Kita melihat kan Bandung nih, Cimahi nih banyak sekali ya kain, contoh kain Cigondewa ya, contohnya kain, terus masalah busa gitu kan ya, dakro, silikon gitu kan, banyak sekali kita nih gudang-gudangnya konveksi lah ya, konveksi banyak ya Pak Abdul. Kita manfaatkan itu, kemudian kita kan punya SDM-nya nih, dari mana? Akuntansinya ada. Itu fungsinya untuk apa? Hitung-hitung keuangannya. Hitung-hitung uang ya. Audit keuangannya nih gimana, pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu kan ya. Kalau masalahnya kita mengandalkan anak-anak dari OTKP. Ya, bagaimana praktek kemasalannya, mau ke siapa aja nih, untuk siapa gitu kan ya. Dan untuk produktifnya produksinya kita mengandalkan anak-anak dari multimedia. Bisa gabung dengan multimedia kreatif atau beda lagi nih kita, tapi ada anak multimedia untuk produksinya. Jadi si anak itu karena SMK itu kan kalau lulus diusahakan sebagai motor penggerak usaha gitu kan ya. Nah, jadi si anak itu kalau bisa udah lulus itu dia punya skill, punya keahlian, punya kemampuan untuk membuat suatu produk sendiri. Itu hasil dari ekskul yang baru ini diharapkan ya. Berapa seperti itu. Jadi jangan hanya kerja ke orang lain, tapi kita yang punya perusahaannya nih. Lebih enak seperti itu, kalau kerja sama orang lain kan gaji diatur seperti itu ya. Kalau kita punya usaha sendiri mah, mau berapa aja, yang penting terus lancar usahanya dan berdoa. Oke, itu tadi ya tentang ekskul yang baru. Dan yang ekskul bahasa tadi mungkin sedang dibekukan dulu ya. Ada lagi Pak Abdul yang bertanya nih dari Faisela Sandi nih. Assalamualaikum Pak, mau nanya kalau ekskul itu wajib ikut atau tidak ya? Tadi kan sudah disampaikan. Tadi udah ya? Sudah disampaikan. Kalau ekskul itu ya buat Faisela, Bapak ulang sedikit, dirangkum aja singkat. Kalau ekskul itu wajib mengikuti dua minimal gitu. Di luar ekskul pramuka. Di luar pramuka. Jadi kalau pramuka itu kalau kasarnya tidak disebut ekskul, tapi harus ikut lah. Harus ikut. Jadi kalian harus memilih selain pramuka, mau silat, mau MMC, Bripaska, mau apa lagi Pak Abdul? Banyak lagi PMR, mungkin yang lainnya gitu. Nah itu, jadi wajib mengikuti minimal 2. Ingat ya, 2, tidak boleh kurang dari 2. Dan juga Bapak harapkan jangan cuma asal pilih, jangan juga ikut-ikutan. Jadi harus benar-benar kira-kira yang mana. Sebegini Pak Usep, saya yakin sih anak-anak punya potensi ya untuk dikembangkan. Kita udah punya eskulnya nih, slotnya masing-masing. Eskul ini di bidangnya ini, nanti mengarahnya ke mana gitu kan ya. Silahkan kembangkan bakat kalian di eskul itu. Andai kata pas saya emang nggak punya bakat, kerjanya cuma makan tidur udah gitu aja. Kalian mau ke yang mana? Mau bisa apa? Ya, mau bisa apa atau tertarik ke yang mana? Jadi kalau kitanya rajin nih, bagus nih, terus berlanjut, eskulnya rajin ya. Eskul itu bukan hanya mendapatkan ilmu sama pengetahuan aja, bisa juga menghasilkan uang. Uang juga bisa dapat? Bisa dapat. Contoh kemarin kita kan ada anak yang dari MMC ya. MMC. Ikut perlombaan tuh. Ya. Dari Kota Cimahi dapat kan hadiahnya. Kan? Iya, terus ya untuk mereka ya. Untuk mereka juga. Dan sekolah nggak akan meminta untuk bonus atau
reward untuk mereka ya yang bekerja keras. Kemudian ada juga dari Pak Rizky ya, dari kesenian. Kemarin juara berapa? 1 ya di Kota Cimahi, paduan suara, dapat uang banyak gitu. Jadi itu untuk mereka. Untuk mereka ya? Untuk mereka. Kalau Sebuah saya sebagai penghargaan, ya? siswaan, saya pembina OSIS gak Iya. minta sampai saya lebur. Itu penghargaan buat mereka aja. Nah, gitu. Ternyata luar biasa kalau ikut ekskul. Luar biasa, Luar jadi biasa, ada positifnya ya. ada banyak sekali. banyak positifnya Banyak sebenarnya. positifnya. Oke. Ada lagi Pak Abdul nih yang bertanya. Amelia, ini saya rangkum dengan tadi Rina ya. Amelia sama Rina saya gabungkan saja. Assalamualaikum Bapak, mau tanya kalau di Pasundan ada ekskul karate enggak? Sama ekskul bela diri taekwondo atau silat aja? Nah, gimana nih Pak Abdul? Nah, itu yang bisa jawab Pak Usep ya. Kebetulan Saya Pak sendiri, Usep ini sebelum saya angkat pembina OSIS, beliau Ya. adalah pembinanya. Pembinanya. Benar nggak Pak Usep? Ya, ini buat Hasna, buat siapa ya? Amelia ya? Amelia sama Rina dan teman-teman yang lain. Kalau di Pasundan 3, ini SMK Pasundan 3, kebetulan ekskul pencak silatnya adalah dari PSHT, Persaudaraan Setiahati Ternate. Ini kami ikut ranting ke Ranting Melong. Kalau di ekskul karate dan taekwondo, ini kan harus jalurnya sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi dari karate dan taekwondo. Jadi belum bisa dibuka di sekolah kita karena perizinannya luar biasa. Syarat-syaratnya juga luar biasa. Jadi mohon maaf nih untuk Amelia dan Rina, kami sedang berupaya. Mudah-mudahan dengan ada Amelia dan Rina bisa menambah ekskul yang baru karate dan taekwondo. Kalau memang harus dan yakin kedepannya bakal berprestasi ya Pak Abdul ya, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Kita coba sama-sama perjuangkan seperti Bapak dulu memperjuangkan pencaksilat PSHT ini luar biasa. 2 tahun pertama, 3 tahun kedua itu waduh luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berdiri. Betul lah Pak Usep ya? Iya, saya dulu Yang membangunnya Iya. itu namanya ya bukan silat saja tapi pencaksilat Persaudaraan Setiahati Ternate gitu ya, PSHT. Kalau tahu PSHT pasti nggak asing lah ya. Kalau nggak tahu coba klik aja Google. PSHT. Nah itu tahu lah. Ada lagi Pak Abdul yang mau nanya nih. Assalamualaikum Bapak, mau nanya di Pasundan ada ekskul basket nggak? Ekskul basket ya. Nah, Kalau secara permanen dan diakuinya sebenarnya belum ada. belum ada ya. Belum ada. Tapi dulu pernah ada guru yang suka melatih basket. Nah kebetulan kalau saat ini gak ada guru yang ahli di bidang itu. Dulu sempat. Kalau sekarang belum ada orang yang ahlinya, guru yang ahlinya di bidang basket, dan animo siswa juga masih minim ya. Jadi belum ada. Belum ada ya. Basket Jadi, belum ada. Mohon maaf nih untuk siapa tadi Hasna ya. Hasna kalau basket sepertinya belum ada di kita. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan ya. Tapi jangan ini ya, jangan berkecil hati. Nanti kita sedang berupaya mencari pengajar yang luar biasa, yang berbakat. Karena dulu sempat ada di sini, ada. Karena pengajarnya pindah tugas gitu ya, pindah tugas. Jadi ya terpaksa dibekukan gitu. Walaupun peminatnya banyak waktu itu gitu. Iya. Nah, ada lagi Pak Abdul yang nanya nih. Assalamualaikum Pak, apakah di Pasundan ada ekskul nari enggak? Ekskul nari ada. Itu sebenarnya bukan ekskul narinya ya. Tapi ekskul radio dan kesenian itu sudah sepaket. Sudah sepaket ya. Bahkan digabungkan itu antara radio dan kesenian. Keseniannya dibagi 2. Ada teater sama ada paduan suara. Nah, jadi ada di radio dan kesenian. Iya, di kesenian. Jadi ada di sana. Pelajarannya di sana. Ada. Nah, gitu. Jadi buat Resti dan teman-teman yang punya bakat kuat di bidang nari atau tarik suara kesenian juga dan ditambah dengan kita digabungkan dengan broadcasting radio ya. Itu jangan khawatir, kita ada namanya ekskul radio dan kesenian. Silakan gabung di situ. Pembinanya ada Pak Rizky dan Bu Winda. Ini adalah contoh salah satu studionya. Studionya ini ya. Jadi kita broadcast di sini, radionya di sini, mau tadi kayak podcast di YouTube ya kata Bapak Kepala Sekolah. Di sini tempatnya anak-anak ya. Nanti
silakan ikut aja, gabung, nanti ada pembinanya, dipaparkan bagaimana mekanismenya. Nah, yang terakhir Pak Abdul, ini ada yang bertanya dari Rodeo Banes. Ini nama asli bukan? Cek aja YouTube Ya udah, nanti nggak apa-apa. Di Google cek aja. Namanya Rodeo lah ya. Assalamualaikum Pak, kalau nggak ikutan pramuka bisa nggak Pak? Kalau nggak ikutan pramuka gimana ya Pak? Bingung sih juga. Kebetulan Benar. saya dulu pembinanya ya, Iya. pernah. Jadi buat Rodeo ini nama samaran atau nama asli, Bapak kurang tahu ini. Saya bingung sebenarnya, tadi udah jelaskan. Oh gitu. Kan pramuka itu wajib. Heeh. Kalau wajib itu seperti apa ya? Iya. Wajib itu nggak boleh ditinggalkan, Yes. nggak boleh nggak dipilih. Jadi Berarti kudu. harus dipilih kudu kasar nama. Harus dipilih. Karena Iya. nanti ada nilainya. Pramuka wajib. Tapi apa kalau eskul yang bukan non pramuka ada nilainya nggak? Ada juga. Ada juga ya. Kamu nanti ikut eskul 10 nih, 10-10-nya ikut. Wow. Ada nilainya nanti rapotnya. Nanti kita buat insya Allah rapot khusus untuk eskul. Ada khusus Pak Bul. Ada khusus nanti insya Allah nanti ada ya. Ya, jadi itu ya buat Rodeo. Karena dulu Bapak juga pernah memimpin sebagai pembina pramuka ini ya, pembina pramuka. Ya awal-awal itu sempat di. Oh, saya pramuka dulu, silat dulu. Silat dulu. Silat dulu ya. Silat dulu. Pembina silat dulu waktu Silat itu. dulu. Silat terus berganti ke pramuka. Pramuka, Karena sekarang jadi pembina OSIS. pembina OSIS gitu baru. Nah, jadi buat Rodeo nih ya, buat Rodeo dan teman-teman, kalau yang dari hati kecilnya sudah mulai pramuka euy. Wayahna. Karena ini sudah aturan dari pemerintah kalau pramuka itu harus diikuti untuk jenjang kelas 10 ya. Nah, seluruh sekolah itu sama sekarang. Ya itulah awal mulanya Bapak menjabat sebagai pembina pramuka itu sejak digulirkannya aturan pemerintah bahwa di sekolah itu kembali harus menerapkan atau membelajarkan kembali tentang materi kepramukaannya. Maka kalian harus dipaksakan dengan hati yang harus nerimo ya, Tulus, ya. menerima ya, ikhlas, ridho, ikutan pramuka, mau tidak mau. Karena sempat dulu dari tahun ke tahun itu tidak ada pramuka, sehingga digulirkan kembali pramuka wajib ada di semua jenjang sekolah. Jadi gitu ya buat Rodeo dan teman-teman seluruhnya, mau MM, AK, UTKP, itu tidak ada pilihan lain untuk pramuka. Harus ikutan. Jadi yang lainnya baru dihitung. Misalnya ikut futsal baru 1, ikut radio dan kesenian 2, sudah cukup. Kalau saya misalnya pengen pencak silat PSHT, ikutan lah biar segar. Pengen futsal, ikutan. Pengen panahan juga, ikutan. Asal kuat dan mampu dipertanggungjawabkan itu. Jadi gini Ya, Pak Sep, gimana? anak-anak itu kayaknya dengan kata pramuka, terus pakaiannya coklat-coklat gitu Coklat-coklat. kayaknya. Jadi kelihatannya kayak yang kusem gitu, kayak yang buram gitu kan ya. Wow. Padahal nggak seperti itu juga. Di sekolah kita itu pramuka itu nggak monoton, nggak minim kreasi, nggak juga. Justru diajar kreatif, belajar semua harus bisa itu ada di pramuka. Pramuka ya. Pramuka. Jadi semua bidang keahlian itu sebetulnya dari pramuka. Iya, semua eskul itu ada di pramuka, cuman nggak secara mendetail, tapi pramuka diajarkan kayak kewirausahaannya, memanage suatu acara, bahkan yang di eskul kayak nggak ada di pramuka ada, Nah, gitu. semacam team building ya, Team itu building. game permainan itu ada, itu menarik loh. Jadi jangan khawatir ya buat Rodeo dan teman-teman ini ya yang lain. Jadi pramuka di sekolah itu tidak identik dengan baris-barisan Iya. gitu ya. Masuk kelas, dikte gitu kan ya, dikte materi, Enggak, udah ya. pulang enggak. Kita beda, konsepannya beda karena pramuka itu sangat luas sekali. Sekarang udah press lagi ya, Iya. nggak ada sistem dikte, ditulis, Nah, materi nggak ada ya nggak sekarang. ada, itu udah nggak zaman itu. Udah nggak mah. zaman. Kita udah pramuka yang modern. Modern. Gitu. Nah, Pak Abdul, kalau tadi sekilas tentang ekskul, Iya. ya ekskul. Sekarang ke tata tertib. Kan siswa kita ini kan butuh tata tertib dan mereka nggak tahu tata tertib di sekolah itu seperti apa. Coba gimana perlu tata tertib di sekolah kita? Nah, kalau kita ngebahas tentang kesiswaan, itu erat kaitannya dengan kedisiplinan siswa. Siswa harus Iya. disiplin ya. Jadi tugas siswa itu adalah mendisiplinkan siswa untuk menjadi siswa yang baik ya, yang taat sama tata tertibnya. Nah, sebenarnya banyak peraturan tata tertibnya. Aturannya banyak ya? Banyak banget dan Tapi singkatnya ya. hampir sama sih kayak sekolah yang lainnya.
Cuman karena kita lagi masa pandemi nih ya Pak Sep ya, kita singkat aja langsung ke pokoknya. Ini masa pandemi Pak, gimana sih alternatifnya? Sekarang kan saya kan PJ di rumah, nggak mungkin ke sekolah. Terus apa yang harus lakukan? Nah, karena kita sekolah juga kan ada daring ada luringnya ya, kebetulan teman juga ada luringnya. Dasarnya aja kalau kalian ke sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, pertama pakaian harus rapi. Pakaian rapi. Pas saya nggak punya sepatu, belum beli kebetulan. Pakai sendal boleh nggak? Boleh. Asalkan yang ada rapi sendalnya, ya. Jangan sendal sebelah sama sebelahnya beda warna. Kan lagi tren Pak. Iya, ya, jangan seperti itu juga. Oh, jangan ya. Maksudnya yang sebelahnya dijepit, yang sebelahnya diselap itu nggak boleh juga. Beda. Nanti disangkanya bukan anak yang berpendidikan, gitu kan ya. Itu dari pakaian harus rapi, sopan, kemudian dari rambut ya. Rambutnya jangan sampai panjang untuk laki-laki. Jangan sampai melebihi dari halis ya, dari kuping itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus rapi karena kalian anak yang berpendidikan, maka harus mencerminkan, memperlihatkan saya itu berpendidikan. Saya itu punya etika ya. Punya kedisiplinan yang harus dijalankan. Itu sih dasarnya. Jadi kalau perempuan gimana? Boleh. Rambut panjang boleh. Asalkan jangan dicat ya. Pakai pewarna itu. Mau laki-laki perempuan tuh nggak boleh pakai pewarna. Kecuali pewarnanya pewarna hitam ya. Kenapa saya banyak ubannya putih hanya betul ada alumni kemarin ya. Boleh pakai itu. Karena sesuatu hal. Iya, itu sih. Kalau dibahas secara mendetail itu panjang banget. Nggak bakal beres, setengah jam nggak bakal beres. Tapi yang jelas kalau nanti kita udah mulai KBM lagi, insya Allah setelah itu semua akan ada pang-pang di setiap sudut sekolah ini. Dan nanti insya Allah untuk siswa di sekolah kita, Pak Usep akan dikasih bukunya. Buku panduannya? Buku panduannya, tata tertibnya, punishment-nya, terus kalau melanggarnya yang berat, sedang gitu ya, sama yang ringan seperti apa. Ada gitu, tingkatannya ya? Ada tingkatannya, ada poin-poinnya Pak Usep. Jadi dari sedang, ringan, sedang, sama itu ada poin-poinnya. Dan pemberlakuan punishment-nya pun akan berbeda. Gitu. Jadi setiap kategori-kategori yang dilanggar itu ada punishment-nya tingkat. Yang jelas kalau pelanggarannya udah berat banget nih, kriminal ya, obat-obatan gitu kan ya. Kriminal dan pidana itu sudah beda Pak Abdul ya. Iya, langsung kita keluarkan saja daripada menjadi penyakit buat teman-temannya ya. Seperti itu. Nah Pak Abdul, ini kalau mengenai tata tertib Pak Abdul, itu kan tadi kata Bu Eza akan ada waktu luring katanya ya. Luring. Nah, gimana nih saya atau teman-teman saya ketika luring, pakaiannya gimana Pak Abdul? Pakaiannya ya, atau semuanya lah gimana? Tadi rapih ya. Rapih. Pertama guru itu yang luring itu maunya pakaian seperti apa? Jadi ikuti dulu perintahnya, mekanismenya. Kalau misalkan si gurunya luringnya, contoh saya pelajaran matematika nih, anak-anak dari rumah pakai pakaian SMA ya, SMK ya, seperti abu ya, atau pakai jasa amatir SMK ya, karena kita akan Zoom meeting gitu kan ya kelihatan. Atau gak usah pakai seragam, santai aja karena kita kan nggak tatap muka nih. Yang jelas kalian harus taati peraturan. Kita mulainya jam berapa nih pembelajaran? Mulai jam 8, harus on time jam 8. Harus on time ya. Beres jam berapa? Jadi jangan sampai dijadwalkan hari ini anak-anak besok dibukanya. Atau belajarnya besok. Jangan seperti itu. Itu melanggar peraturan ya. Oke. Jadi itu ya kalau nanti ada guru kalian mata pelajaran jurusan, mata pelajaran produktif ya yang lainnya untuk meminta praktek, itu kalian harus menyikapi apa instruksi dari guru tersebut. Misalnya gak usah pakai seragam, pakai biasa aja, datang ke sekolah, ikuti aja dulu karena kita sedang pandemi seperti ini Pak Abdul ya. Nah kalau mengenai seragam itu pasti ada alma mater Pak Abdul. Ada alma mater. Nah kebetulan ada yang nanya nih Pak Abdul dari Rizka Ramadhani. Bismillah katanya, Pak Abdul, Bapak saya mau nanya soal seragam. Kalau di sekolah Pasundan ini alma maternya beda-beda atau sama semua jurusan Pak? Kalau alma mater semua jurusan sama maksudnya. Kita warna biru, sama dari tahun ke tahun, dari setiap generasi kita sama. Yang membedakan cuman jurusan seragam profesi. Ya, jadi setiap profesi itu setiap jurusan ya, sekolah zaman diganti jangan jurusan. Itu kan beda-beda. Multimedia, akuntansi sama TKP itu beda-beda. Jadi nggak disamakan. Kalau disamakan itu cuman seragam jasa alma mater sama
Jas amatir, batik Pasundan, baju adat, dan baju olahraga. Itu yang semuanya sama. Kalau yang beda cuman baju profesi aja ya, jurusan aja. Nah itu, tapi kalau misalnya ini Pak Abdul, saya dapat informasi terakhir gitu ya, untuk angkatan sekarang itu akan beda dengan angkatan sebelumnya. Alma maternya meskipun satu jurusan itu sama. Nah, tapi kalau baju jurusan itu ya, baju jurusan itu beda-beda setiap jurusannya. Tapi kalau alma mater satu angkatan itu sama. Tapi untuk level kakak kelas dengan kakak kelasnya lagi itu beda. Ada ciri khasnya untuk angkatan kalian. Jadi tidak bisa kalian menggunakan alma mater kakak kelas. Jadi kalian harus sesuai dengan angkatannya gitu. Itu bentuk perubahan ya, biar fresh ya. Pembaharuan. Biar fresh ya. Biar fresh. Jadi biar nggak itu aja gitu kan ya. Dan untuk kakak kelas pun kalau mau beli lagi boleh ya. Boleh. Boleh. Kakak kelas kalau Pas saya mau ganti dong jasa materinya, bosen nih. 2 tahun itu aja. Biar fresh boleh. Nah, gitu. Kalau untuk angkatan sekarang alma maternya jauh lebih keren tentunya, nanti tinggal dilihat aja nanti ya. Ini Pak Abdul, kalau tata tertib di saat pandemi ini gimana sih aplikasi singkatnya Pak Abdul? Sebenarnya kalau kita ngebahas yang secara detailnya banyak banget, panjang banget. Yang jelas anak-anak sekalian ya, karena kalian adalah anak yang berpendidikan, jadi ingatlah beretika pertama ya. Etika, adabnya tetap dijunjung tinggi, walaupun kita sebelumnya belum pernah tatap muka langsung, tetap etika dan adab itu harus dijunjung tinggi ya. Jadi kalau anak sekalian kesini, contoh ambil buku nih nanti hari Senin nih, tetap ketemu sama bapak atau Pak Usep, minimal sapa lah. Sapa ya? Sapa. 5S-nya harus ada ya? Iya, 5S-nya, sapa aja. Nggak harus salaman juga karena kita kan pandemi ya. Salamannya gini aja gitu ya. Jarak jauh aja. Sopan santun harus junjung tinggi. Itu sebagai citra kalian sebagai anak pelajar berpendidikan. Kalau nggak ada itu, nggak ada etikanya, sopan santunnya, adabnya, nggak dipertanyakan. Apakah kalian anak yang berpendidikan, anak sekolah atau bukan? Itu tata timnya. Jadi kalau dari segi seragam tadi ya konsepnya harus sopan, harus rapi, wangi lebih bagus. Wangi ya. Bermake up juga boleh, cuman jangan berlebihan. Standar aja. Itu perempuan ya, kalau laki-laki jangan bermake up ya. Jangan. Nanti dipertanyakan apakah laki-laki itu atau bukan. Gitu. Ada lagi Pak Abdul yang harus disampaikan mungkin kepada anak-anak kita? Nah, anak sekalian, jadi karena pandemi lagi seperti ini, jangan patah semangat, jangan patah arah. Di samping kalian harus mengikuti pelajaran seperti biasanya, eskul pun harus kalian ikuti, ya. Walaupun sifatnya luring ataupun daring harus kalian ikuti, karena itu adalah bekal untuk kalian ke depannya. Misalkan kalian punya perusahaan, memanage, itu ilmunya ada di organisasi. Jadi kalau kalian nggak ikut organisasi, belang bentong nih, entah kemana arahnya. Jadi kalau kalian pernah ikut organisasi, pas saya waktu SMP-nya bandel nih, nggak pernah ikutan. Sekarang saatnya kalian merubah itu semuanya menjadi lebih baik lagi, lebih banyak pengalaman lagi, perbanyaklah teman di eskul. Ya. Insya Allah nanti eskul itu solid ya, teman-teman solid. Jadi ikutlah sebanyak-banyaknya. Yang penting kalian bisa memanage waktunya, membagi waktunya, yang mana yang dihulukan, yang mana yang nanti dulu. Insya Allah itu sangat bermanfaat sampai nanti kelak kalian tua nanti, sangat bermanfaat ya. Di samping pelajaran yang biasa normatif, eskul juga harus diikuti. Jangan merasa rugi, jangan merasa salah, rugi karena ikut eskul. Eskul itu bukan hanya mengajar tentang tadi membagi waktu, memanage, tapi kalau kalian lihai, handal, mahir, bisa menghasilkan uang Pak Usep. Luar biasa. Salah satunya akan nanti saya digodok nih, pengen dibentuk tentang produktif dan kewirausahaan. Jadi si anak itu gimana membuat suatu produk sehingga bisa dihasilkan, dijual ke masyarakat, pasti menghasilkan pi kan buat kita ya, bisa menghasilkan keuntungan buat kita yang eskulnya dan untuk yang lainnya. Itu sih. Jadi pokoknya jangan merasa pramuka itu coklat sih gimana ya, jangan. Karena pramuka kita itu udah dirubah total, dibungkus dengan yang rapi, fresh, kreatif. Jadi karena jangan malas pramuka di Jumatan biasanya tidur ya tuh. Sekarang gimana permukaan? Itu kan karena kita program pemerintah wajib mau gak mau ikuti, dan lagian di kita itu beda dengan pramuka yang lainnya. Udah beda ya? Beda lagi, sangat beda.
Itu aja Pak Abdul? Itu aja Pak Ustaz. Oke. Ya, anak-anakku sekalian seluruhnya calon peserta didik SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Rupanya sudah kita mencapai waktu berakhir ya Pak Abdul. Udah waktunya udah akan berakhir. Ya, demikian rangkaian pemaparan dari Pak Abdul sebagai pemateri ketiga. Dan anak-anak jangan lupa untuk besok tetap berada di Google Meet-nya jam 8 itu masih kita melaksanakan acara secara live, yaitu MPLS daring ya. Jadi jangan kemana-mana, untuk besok pagi langsung jam 8 on lagi, kita jam 9-an kita dimulai lagi untuk melanjutkan hari kedua ya. Linknya akan di-share secara berkala besok pagi, jadi pantau terus grupnya besok, dan jangan lupa daftar hadirnya juga diisi ya, diisi di grupnya itu nanti akan di-share oleh admin. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Jadi konsep ya udah di-share ya? Udah di-share ya. Jadi tribunnya yang belum tribun yang belum bikin segera bikin, diupload ke semua sosmednya konsep ya. Kemudian absensi sama resume siapa materi segera diisi, kemudian disimpan. Itu sebagai bentuk tugas ya. Tugas dan absensi untuk siswa baru. Iya. Ya, demikian rangkaian acara yang dapat kami sampaikan. Hari pertama sudah berakhir, sudah cukup sampai di sini. Demikian, Bapak rasa cukup. Ini adalah sesi terakhir. Apabila ada kekurangan, ada kekhilafan dari kami mohon maaf. Bapak Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.